Jika kalian mendapati sebuah resiko gagal bayar pinjaman online dengan kontak darurat kalian dijadikan penjamin hutang pinjaman online, maka harus ada beberapa hal yang kalian perhatikan dan harus kalian waspadai. Nah, ini termasuk salah satu parah banget sih. Masa iya kontak darurat yang notabene adalah bener-bener kontak darurat dijadikan penjamin untuk kalian membayar hutangnya? Nah, ada beberapa kasus yang sedikit mengganggu kontak darurat kalian agar kalian ini dibikin tidak nyaman dan dibikin kalian harus membayar. Salah satunya adalah kontak darurat kalian sering diteror, sering ditelepon, sering di WA. Tujuannya adalah untuk membantu mereka menagih ke kalian. Jadi kontak darurat kalian itu dipaksa dan disuruh untuk terus menghubungi kalian juga dan untuk menagih hutang ke kalian. Nah, ini benar-benar mengganggu banget dan sebenarnya ini terus terang aja ini dilarang oleh OJK ya. Kalau menagih itu ya ke orang bersangkutan, bukan ke kontak darurat. Kontak darurat itu adalah benar-benar kalau dalam keadaan darurat dan benar-benar gimana ya? Kalau kalian memang sudah mentok dan di situ tujuannya adalah hanya menanyakan keberadaan kalian dan bagaimana cara menghubungi kalian. Gitu ya. Bukan berarti kontak darurat ini akan ditagih terus-menerus. Nah, buat teman-teman yang merasa saat ini kontak daruratnya dihubungi dan atau teman-teman ini sekarang menjadi kontak darurat yang nggak tahu juntrungannya siapa yang minjam, nah ini mungkin bisa kalian jadikan sebuah solusi. Yang pertama, jika teman-teman saat ini sebagai kontak darurat dan teman-teman dipaksa dan terus-terusan ikut-ikutan ditagih padahal teman-teman nggak ngerti, ya teman-teman tinggal blok aja nomornya atau teman-teman tinggal mengajukan untuk penghapusan. Tapi ini tidak semudah yang bisa kalian bayangkan. Kenapa? Karena ketika teman-teman mengajukan untuk udah deh nggak usah hubungin saya, kalian hapus aja daftar saya. Nah, ini tidak akan menyelesaikan masalah. Pinjol biasanya tidak mau. Karena saya pernah membahas hal seperti ini juga ya. Waktu itu kalau nggak salah di kasus Ada Kami teman-teman ya. Jadi ada seseorang yang nomornya itu digunakan sebagai kontak darurat. Padahal dia itu temenan nggak deket-deket banget sama orang yang minjol ini. Dan dia saat ini udah lost contact nih sama orang yang minjem itu. Nah, gimana dia mau bantu nagih? Tapi dia meminta untuk namanya dihapuskan, itu tidak bisa teman-teman. Nah, inilah salah satu kesalahan-kesalahan aplikasi pinjaman online legal yang harusnya diperbaiki ke depannya. Jadi kalau orang mengajukan pinjaman online, hendaknya dia konfirmasi ke nomor daruratnya. Bukan mentah-mentah diterima kalau ada masalah nomor darurat baru dihubungi. Kan etikanya nggak baik ya kayak gitu ya. Harusnya normalnya kan ketika ada sebuah kontak dijadikan kontak darurat, harusnya aplikasi pinjaman online itu konfirmasi nomor Anda telah digunakan untuk menjadi kontak darurat, apakah bersedia atau tidak. Ya itu simpelnya seperti itu, tapi itu tidak dilakukan. Ya semoga aja OJK menertibkan soal hal ini ya, biar tidak memakan korban lagi orang-orang yang dijadikan kontak darurat. Karena sepengalaman saya dan sepengetahuan saya, orang-orang yang dijadikan kontak darurat ini akan sulit sekali lepas dari daftar tersebut. Kenapa? Karena pihak pinjol meminta orang yang bersangkutan yang minjam itu yang mengganti kontak daruratnya, bukan dari request dari si kontak darurat itu nggak bisa. Ya karena ya apa? Ya sudah terlanjur pinjam, sudah terlanjur disetujui, sudah terlanjur bermasalah, ya mereka tentunya nggak mau menghapus begitu saja. Tapi ya mau gimana ya teman-teman ya, kalau sudah masuk seperti itu, salah satu-satunya adalah kalian ngeblokin aja semuanya. Kalian bisa sementara matikan dulu semua kontak-kontak kalian, misal ada yang masuk nomor ini, kalau dari pinjol kalian blokir, kalau dari pinjol kalian blokir. Ya gitu aja, sebatas itu aja yang bisa kalian lakukan saat ini. Atau kalau kalian ada aplikasi khusus untuk ngeblok panggilan hanya menerima orang-orang yang kontaknya terdaftar di kalian, nah itu mungkin akan sangat bisa membantu teman-teman. Tapi sekali lagi dari pengalaman yang saya alami, sangat sulit sekali untuk kalian yang dijadikan kontak darurat untuk lepas dari sana. Nah selanjutnya lagi, misal kalian ini sebagai peminjam dan kalian merasa nggak enak nih untuk kontak darurat yang kalian pinjami. Nah kalian harus segera ganti nomor kontak daruratnya teman-teman ya. Kalian harus ganti karena ya nggak enak aja kalau itu sampai terus-terusan mengganggu. Minimal setidaknya mungkin kalian ganti ke adik kalian kek atau ke orang tua kalian kek. Dan ini pun sebenarnya juga tidak menjamin bahwa gimana ya, kontak yang lama itu tidak dihubungi lagi. Enggak, karena data pinjol sesungguhnya tidak up to date kepada para DC-DC yang menagih seperti ini. Jadi
kalau misalnya kalian ubah sekarang, belum tentu hari ini sekarang juga DC tersebut tidak akan menghubungi kontak darurat kalian. Enggak, mungkin baru lusa, seminggu ke depan, 1 bulan ke depan, atau bahkan tetap akan dihubungi karena kontaknya sudah tersimpan di HP DC pinjol tersebut. Nah, semoga masalah ini bisa segera kalian atasi, dan kalau bisa, ini saran paling terakhir ya teman-teman, paling ampuh biasanya nih. Kalian tulis di surat pembaca di mediakonsumen.com. Kalian ceritakan kronologinya, kalian diteror ininya, kok harusnya nggak boleh begini, harusnya sangat mengganggu sekali. Nah, kalian masukkan ke sana. Biasanya ini akan efektif jika mendapatkan respon dari pinjol tersebut. Sangat efektif, setidaknya kalian sebulan 2 bulan akan sedikit tenang lah, akan sedikit sunyi HP kalian dari penagihan-penagihan tersebut, teman-teman. Kenapa? Karena ya mereka mungkin akan sedikit dalam tanda kutip memwhitelist kontak kalian atau kontak darurat kalian dari proses penagihan karena masalahnya sudah masuk ke ranah publik, teman-teman. Ya, saya rasa itu lebih efektif ya, masuk ke surat pembaca, komplain di media publik, yang tentunya jangan sampai teman-teman memberikan informasi tanpa bukti ya. Karena apa? Karena itu nanti takutnya akan jadi fitnah. Kalian kumpulkan bukti-buktinya bahwa mereka meneror kontak darurat kalian. Nah, kalian cantumkan deh semuanya di situ. Insya Allah semuanya akan bisa lebih cepat untuk diatasi, teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.